Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Taib, kaifa halukum ayuhat tullabu jami'an? La'allakum bi khairikum hadal yawm wa tathammasun bidirasatina hadal yawm. Taib, hadal yawm nahnu indana dirasah min kitabi at-tauhid, yani ma yata'allaqu min ta'dhimi al-quburi wa ittikhadhiha masajid. Ya. Wa mawdu'una hadzal yawm ta'dhimu al-qubur wa ittikhaduha masajid. Ya. Qabla an aqra'u lakum iftahu kutubakum fi safhah 20 fi safhah 20 Naam. Baik, la'allakum amamakum al-kutubu jami'an. Wanduru ila kitabikum wasma'u sa'aqra lakum. Baik. Sa'ubayyin lakum hadzal mawdu' ta'dhim al-qubur wa ittikhaduha masajid. Ma makna ta'dhim al-qubur wa ittikhaduha masajid? Mengagungkan atau memuliakan kuburan-kuburan dan menjadikannya sebagai masjid untuk beribadah di dalamnya. Jadi artinya mengagungkan kuburan dan menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid, sebagai tempat untuk beribadah. Dan ini judul kita atau tema kita pada hari ini. Taib, saya na'ti ila tamhid. Harramat asy-syari'ah al-islamiyah jami' al-wasail al-muaddiyah ila syirk. Jadi syariat Islam telah mengharamkan segala aspek atau semua wasilah-wasilah yang menjatuhkan ke dalam kesyirikan. Ini dimaksud wasilah, salah satunya ialah kuburan. Kuburan merupakan wasilah yang membuat orang itu terjatuh ke dalam kesyirikan. Nastamir, walau kana dzalika fi'lu ibadati lillahi ta'ala. Walaupun itu merupakan sebuah ibadah kepada Allah, akan tetapi cara beribadahnya itu salah, itu yang menyebabkan seseorang jatuh ke dalam kesyirikan. Ya, padahal niatnya bagus untuk beribadah kepada Allah, akan tetapi cara beribadahnya itu yang salah, ya, tidak pada tempatnya. Baik. Wa min dzalik ittikhada al-qubur makanan yaqtarib fihi ila Allah Ta'ala. Menjadikan kuburan ini sebagai tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini merupakan sebuah kesalahan yang sangat besar dan menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan. Ya, menjadikan kuburan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bis-shalah alaihi, dengan salat di kuburan tersebut. Faqad nahat syariah an dzalik asyadda an-nahyu. Dan syariat telah melarang atau mengharamkannya dengan larangan yang sangat keras. Ya, sangat keras, karena ini berhubungan dengan ibadah kita kepada Allah. Ini berhubungan dengan tauhid kita. Diterima enggak amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan syirik, seseorang yang jatuh ke dalam syirik itu merupakan sebuah dosa yang sangat besar, ya. Yang dimana Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, akan mengampuni dosa selain syirik. Maka dilarang dengan sangat keras mengenai hal yang berkaitan dengan
yang menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan. Faqad nahat syariah an dzalik asyaddan nahy wa hadara minhu Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam asyadda tahdhir, dan begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang perbuatan ini dengan sangat-sangat keras. Karena untuk himayatu al-janab at-tauhid wa sadda at-turuq al-mufaddiyah lisyirk. Karena dengan larangan tersebut dapat melindungi kita, menyelamatkan tauhid kita, wasadda at-turuq, dan menutup celah-celah ke dalam kesyirikan, al-mufaddiyah lisyirk, dan yang dapat menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan. Makanya dilarang keras, ya, menjadikan wasilah-wasilah untuk wasilah ibadah ini dan dapat menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan. Baik. Hatta huna fahimtum jami'an at-tamhid alladhi ma qara'tu lakum. Baik, الآن سنأتي إلى موضوع الثاني، يعني شرار الخلق عند الله تعالى لهم، عند الله تعالى هم الذين يتخذون القبور مساجد. انظر إلى كتابكم. ما معناه orang yang sangat jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah alladzi yattakhaduna al-qubur masajid, orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid untuk tempat beribadah. Ini sejelek-jeleknya makhluk indallahi ta'ala. Ya. Baik, sa'aqra' lakum alladzi yattakhaduna qubur al-anbiya was-salihin masajid. Ya, orang-orang terdahulu dan baik terdahulu maupun sekarang banyak yang menjadikan kuburan al-anbiya, nabi-nabi, was-salihin, ya, orang-orang saleh, masajid, dan sebagai masjid untuk beribadah. Hum syirar al-khalaq indallahi ta'ala, mereka lah sejelek-jeleknya orang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wad dalil ala dzalik, dan dalil di antaranya ialah al-awwal hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma ishtaka an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzakarat ba'du nisa'ihi kanisah ra'ainaha bi ardi al-habasyah yuqal laha. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis, ketika itu ada yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakarat Aisyah ba'du nisa'ihi kanisa, sebagian wanita-wanita kanisa, ra'ainaha bi ardi habasyah yuqal laha. Ya, yuqal dikatakan kepadanya Maria, wa kanat ummu Salamah, wa ummu Habibah radhiyallahu anhuma atata arda al-Habasyah. Jadi mereka berdua mendatangi Habasyah. Habasyah ini nama tempat. Fadzakarata min husniha wa tasawira fiha. Ya. Summa farafa'a ra'sahu faqala ulaika idza mata minhumur rajul as-salih banau ala qabrihi masjidan. Jadi mereka itu, orang-orang di Habasyah itu, idza mata minhumur rajul, jika ada seseorang yang meninggal di antara mereka, yaitu yang meninggal ini tentunya orang-orang saleh, ya, orang-orang saleh di kalangan mereka, banau ala qabrihi masjidan, ya, mereka membangun kuburan-kuburan mereka sebagai tempat untuk beribadah.
masjidan thumma sawwaru fihi tilka surah ya ulaika syirul al-khalqi indallahi ta'ala, dan mereka sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma nastamir wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah fa haula jama'u baina al-fitnatain, ya, dan mereka telah terkena dua fitnah, yaitu fitnatain, fitnah al-qubur wa fitnah at-tamasil. Ya, yang pertama, banyak di antara mereka terkena fitnah kubur, ya, fitnah kubur. Wa tsani fitnah at-tamasil, ini yakni fitnah ma makna tamasil, patung-patung, yaitu berhala. Thumma wa dzalika annahum iftatanu bi quburi as-salihin, ya, kama iftatanu bi suwarihum fa'adamu huma ta'dhiman mubtadi'an, ya, mereka menjadikan kuburan orang-orang saleh, kemudian mengagungkan kuburan-kuburan orang saleh sebagai tempat yang sangat agung, yang sangat mulia di sisi mereka, dan sebagai tempat untuk beribadah kepadanya. Hatta ala bihim al-amr ila ibadati min dunillahi ta'ala, sampai datang kepada mereka dan menjadikan kuburan itu untuk jadikan tempat peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini merupakan perbuatan syirik, perbuatan syirik, ya, karena kuburan tidak semestinya dijadikan sebagai tempat untuk beribadah, ya, kuburan orang saleh. Wa amma asani hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna min syirarin nas man tudrikuhu as-sa'ah wa hum ahya. Dan disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, yang kedua, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min syirarin nas, sesungguhnya di antara kejelekan manusia, yaitu sejelek-jeleknya manusia, yaitu man tudrikuhu as-sa'ah wa hum ahya, siapa yang melihat, mendapati kejadian di hari kiamat dan dia dalam keadaan masih hidup ketika datang hari kiamat. Nah, ini merupakan salah satu sejelek-jeleknya manusia. Waman, dan yang kedua, waman yattakhidhu al-qubur masajid, dan di antaranya yang kedua ialah mereka yang menjadikan kuburan sebagai tempat untuk beribadah, meminta tolong kepada kuburan, meminta tolong kepada orang-orang yang saleh, orang yang telah meninggal dunia. Dan kita tahu bahwasannya apabila seseorang telah meninggal, maka terputus semua amalannya, kecuali 3 hal: ilmu yang bermanfaat, ya, anak yang soleh, dan sedekah jariah. Selain itu semuanya terputus. Maka tidak ada dalil yang mengatakan bahwasannya dibolehkan untuk meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal, karena mereka telah meninggalkan dunia ini. Tidak ada hubungannya lagi dengan orang yang masih hidup. Dan ini merupakan kesyirikan, karena meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan semua yang disebutkan di sini merupakan telah jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, telah membuat Allah Subhanahu wa taala itu sebagai tandingan. Ya.
طيب حتى هنا فهمتم جميعا؟ لعلكم تفهموا جميعا، وإن شاء الله سنكتفي بهذا اللقاء لأن وقت سينتهي ya. طيب إن كان عندكم السؤال عن هذا الموضوع فاسألوني ya. لا تستحي عن الأسئلة ya. إن كان لا تفهم مباشرة أن تسأل لا تستحيي. نعم. طيب لأن سيصعب عليكم في وقت امتحان ya. إن كان فهمتم إن شاء الله سهل عليكم أن تجيبوا السؤال عند اختبار. طيب فنشكر لكم شكرا كثيرا على اهتمامكم واستماعكم. فإن شاء الله سنلتقي في لقاء الآتي إن شاء الله. طيب سنختتم هذا اللقاء بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.